Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertemu, Bapak. Bapak nggak ada ya, Ibu semua. Ya, Ya, kebetulan. oke. Jadi mungkin saya bisa kenalan dulu. Um, saya Yani, ibu dari homeschooling. Anak saya sebenarnya tiga, yang homeschool itu dua. Nah, pada dasarnya kami itu sebetulnya dari anak-anak lahir itu konsep kami adalah pendidikan yang utama itu harus di rumah. Itu adalah konsep yang menurut saya itu ya paling mendasar ya, karena kita sebagai manusia melahirkan anak gitu kan ya, artinya kita dipercaya untuk mengurus dia dan mendidik dia gitu. Nah, jadi hal yang fundamental itu kami pegang sehingga ketika anak-anak kecil itu memang kami bimbing sendiri. Nah, termasuk tadi saya senang ketemu anak gifted ya, karena anak saya juga ya saya bayar apa namanya merasa senasib juga dikasih anak gifted ya Bu. Ya, jadi anak itu ya perkenalan saya. Nah, kemudian dalam menjalani homeschool, nah anak saya yang kedua dan ketiga ketika mereka masuk ke jenjang ya yang kakak itu kelas masuk SMA, kemudian adik itu masuk SMP, mereka tuh ketika saya berikan opsi, kamu mau sekolah kemana? Tuh, kamu mau melanjutkan sekolah di mana? Apa kamu mau ke negeri gitu kan? Apa kamu mau ke swasta? Atau kamu juga bisa juga homeschool gitu. Nah, saya ajak tuh mereka tuh keliling sekolah ya, sekolah yang terdekat karena waktu itu kan zonasi sistemnya. Jadi saya ajak mereka ke sekolah gitu kan. Um, tapi kemudian pada akhirnya mereka berdua memilih homeschool. Ya, pada dasarnya kami secara mental sih siap ya homeschool sebenarnya gitu ya, karena ya memang dari kecil juga udah dipegang sendiri. Ibaratnya kalau sekolah itu pulang ya selesai sekolah gitu, kami lebih suka sekolah itu tidak lama Bu Ibu. Jadi ketika kakak masih SD itu kan sekolah nggak lama ya, paling lama sampai jam 12 atau jam 11 gitu kan, kelasnya masih kecil ya. Nah itu saya banget tuh. Kenapa? Karena ketika dia udah sampai ke rumah, kita tuh bisa main bareng gitu. Main bareng bagi anak itu adalah belajar sebenarnya. Ya, main itu adalah belajar. Fase belajar pada masa anak SD adalah dengan bermain. Jadi ibu ini tidak usah khawatir kalau anak SD homeschool di rumah kok kelihatannya main aja. Nah itu sebenarnya tidak perlu khawatir Bu, karena pada saat bermain itulah dia sebenarnya belajar. Nah hanya kemudian bagaimana kita bisa menstimulus ya, menstimulus anak itu sehingga belajarnya menjadi lebih bermakna. Misalnya anak senang matematika seperti tadi ya, yang gifted. Nah, ketika dia senang matematika, ibu kasih aja persoalan-persoalan matematika yang dia lagi suka, itu ibu kasih bukunya biar dia baca ya, kemudian kita kasih soal-soal yang menantang gitu kan, menantang dia untuk berpikir gitu ya, karena memang itulah kesenangannya dan itulah apa namanya rasa ingin tahu yang sedang berkembang. Nah itu jadi seperti itu konsepnya. Nah kemudian ketika sudah melakukan homeschool, sudah menjalani gitu ya, kami milih PKBM pewaris bangsa itu juga dengan proses yang belajar yang tidak sebentar. Jadi ketika anak itu selesai sekolah masuk ke jenjang berikutnya itu kan ada kurang lebih 2 bulan ya untuk masuk gitu ke homeschool, itu juga ibaratnya menjadi persiapan, waktu persiapan untuk nah kemudian uh, bagaimana agar menjalankan homeschool itu bermakna. Nah, bermakna ini bagi siapa? Ya,
Dan sebetulnya homeschooling itu homeschool itu ibaratnya mengembalikan fungsi pendidikan kembali kepada orang tua. Ya, jadi bersyukurlah ibu-ibu, walaupun itu ada latar belakang masalah terhadap anak-anak, ya, baik di sekolah dengan sebagainya, itu sebetulnya memberikan sinyal kepada kita untuk kembali mengambil alih fungsi sebagai pendidik utama. Oke, jadi semangat ya. Jadi walaupun ada latar belakang apa anak di sekolah, homeschool itu sebetulnya pendidikan terbaik. Nah, kembali lagi bagaimana agar homeschool bermakna, kalau dari pengalaman saya, Bu, ya. Bermakna ini bagi siapa? Tentunya bagi semua yang menjalani ya proses homeschooling itu. Apakah itu bagi anak, itu dia merasa bahagia menjalankan homeschool, dia merasa enjoy dalam belajar. Kemudian dia tuh punya dia tuh sebagai subjek, pelaku. Jadi bukan objek ya. Anak itu menjadi subjek pelaku, dia memilih apa yang ingin dipelajari, apa yang menjadi motivasi dia untuk belajar, sehingga ibu akan melihat ketika anak itu belajar lewat motivasi sendiri, lewat ketertarikan dia terhadap sesuatu hal yang ingin dia pelajari, itu anak akan belajar dengan sangat cepat, ya. Oke, semangat ya, Bu. Anak akan belajar sangat cepat, ya. Di luar dari apa yang kita ekspektasikan. Di luar dari apa yang kita ekspektasikan. Nah, itu jadi bagaimana agar bermakna bagi anak adalah bagaimana agar homeschool itu dia merasa enjoy belajar, ya, belajar apapun yang anak itu sedang ingin tahu, dan fasilitas ya apa yang dia butuhkan, ayo kita sediakan gitu. Kamu butuh apa? Kamu ingin belajar apa? Kamu perlu buku? Ayo kita jalan. Kamu mau misalnya seperti Bu siapa tadi yang gardening ya? Nah, itu saya suka banget itu. Anak bisa belajar secara langsung biologi lewat bisa dipegangnya dari tanaman. Daripada kita belajar lewat buku-buku yang isinya hanya teoritis, cuman ngapal, habis ulangan lupa lagi. Ya. Tapi ketika dia ingin tahu, dia akan memperhatikan secara detail apa yang sedang dipelajarinya itu, sehingga dia justru menemukan sesuatu yang baru gitu, ilmu yang baru. Nah, pelan-pelan dia merasa dia akan terisi otaknya itu, Bu, dengan ilmu yang sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana agar homeschool itu juga bermakna bagi orang tua ya. Nah, agar bermakna bagi orang tua, kalau saya sih pengalaman saya bagaimana agar orang tua itu bisa merasakan kepuasan ya. Kepuasan ketika bisa menemani mereka belajar. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau kita sudah merasakan rasa puas gitu kan ya dengan apa yang kita apa yang kita lalui bersama gitu kan, kita merasa proud gitu ya dengan pencapaian anak-anak kita. Itu intinya, itu artinya homeschool kita sudah mendekati sukses ya, atau sudah di alurnya untuk sukses. Demikian ya, mungkin sekilas itu dulu ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Yani. Sama-sama. Berguna kok. Kita sambil menjawab pertanyaan mungkinnya. Ada pertanyaannya. Ibu Rosinta ya. Sebenarnya ini kayaknya ada bapak-bapak ya, ada Pak Edi ya kayaknya ya. Ibu Rosinta, mungkin coba kita sekalian ini ya, mumpung ada yang tanya, anak saya senang main HP, sudah di PKBM, kelas 8 dan kelas 5 sekarang ini. Bagaimana sebaiknya sebagai orang tua memberikan anak-anak untuk memegang HP? Apakah dikasih screen time ya?
perlu diterapkan screen time atau bagaimana? Mungkin Ibu Yani atau mungkin Ibu Lucy mau mencoba menjawab, bantu jawab, bantu memberikan opini lah, opini. Ya, ya Ibu Bapak ya, soal HP ini memang kalau dari pengalaman saya challenge biasa ya. Pertama karena memang kita tidak bisa mengelak zaman ya, bahwa HP itu ya ada, nggak bisa kita pungkiri gitu, nggak bisa kita dengan gampang sini mama ambil handphonenya, kamu nggak usah pegang HP misalnya kan. Sementara kita orang tua nih pakai fasilitasnya gitu, seperti misalnya kayak sekarang Zoom gitu kan, anak kan lihat ya, oh mama pakai laptop gitu kan untuk nge-zoom, kenapa aku nggak boleh gitu. Nah, jadi ini tuh kayak pisau bermata dua. Jadi bagaimana menggunakan gadget itu sebagai untuk belajar, sebenarnya lebih ke sana sih kalau saya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahaya gadget itu sebetulnya nggak jauh-jauh dengan bahaya anak merokok. Yang artinya itu membentuk edik ya. Apapun yang kita biasakan, yang jelek itu akan di otak kita tuh kayak terward ya, addiction itu. Jadi sebetulnya bagaimana agar kita mengajarkan ke anak-anak itu bagaimana menggunakan handphone secara balance sih, secara balance. Caranya itu memasukkan pengertian kepada mereka kenapa handphone itu berbahaya. Apa sebetulnya anak-anak juga tahu Bu gitu. Anak-anak juga ngerti, apalagi yang remaja ya. Anak-anak juga mau belajar kok gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin khawatir berlebihan, tapi anak remaja itu juga sebetulnya dia belajar. Bener nggak sih HP itu edik apa seperti apa yang Mama bilang gitu kan? Nah, tapi kalau saya lebih lebih memberikan apa ya, semacam warning kalau anak SD sebaiknya sih enggak gitu. Karena dia lagi mengembangkan motorik ya, motorik kasar, motorik halus, dan dia sebisa mungkin beraktivitas itu dengan tanpa bantuan apapun. Nah, kalau sudah menginjak usia remaja ya, itu mungkin dia akan kenapa perlu HP? Karena dia mulai independen. Kalau anak SD kan masih nunutur indung gitu ya, masih nunutur bujur indung. Nah, jadi kalau mama nggak pegang, aku juga nggak. Ya intinya kita mencontohkan. Itu yang ketiga ya. Mungkin itu Bu Natali. Mungkin yang lain bisa nambahin. Iya, oke. Bu Lucy mungkin coba dari Bu Lucy. Ya, kalau saya emang ini pergumulan juga soal HP ini ya. Jadi memang kita kasih teladan aja, jadi orang tua memang yang berubah kapan pakai HP-nya gitu kan. Kalau bisa jangan dari anak-anak pas pakai HP kalau bukan telepon atau apa ya. Itu sih kasih teladan aja gitu. Walaupun nanti anak minta ini minta itu ya paling dampingin aja dengan waktu yang sepakat, entah 5 menit boleh ngapain gitu aja ikutin aja. Kalau mau main game ayo main game gitu aja lah. Kau main game apa? Oh ini apa yang kau dapat dari situ? Kalau ada matematika belajar dari situ, ayo itu bisa dibuat apa itu, ada balok-balok itu apa itu, diajak aja bicara daripada sendiri gitu kan. Tapi ya sepakat, udah ya tadi kan udah 5 menit, udah lakukan yang lain aja. Memang kita tantangan orang tua membuat sesuatu yang lebih menarik dari apa yang ditawarkan oleh HP itu tantangannya sekarang. Dan memang perjuangan buat apa ya, harus membuat pembelajaran yang di dunia nyata gitulah. Misalnya bikin sesuai dengan anak-anak. Kayak misalnya si Marvel siapa ya, Seth tadi malam itu dia nggak bisa kemarin ya, tadi pagi ya, terakhir itu dia suka main api, bikin apa gitu kan, kertas atau apa namanya itu, sapu lidi gitu. Dilarang-larang nggak?
terus dilakukan. Lalu saya udah masuk aja dari situ belajar. Apa yang kamu amati dari situ? Kenapa kamu bermain api? Mau lihat itunya, asapnya. Oh, asapnya memang apa? Ada aromanya ya? Oh, aja aja terus bicara. Sampai akhirnya nanti masuklah ke kimia atau apalah itu. Ya kan? Fisika atau apalah nanti ditarik-tariklah ke situ. Gitu. Ya mulai dari situlah. Karena dia nggak bisa diam untuk memegang pensil. Ya harus cuma sedikit-sedikit. Ya udah tulis aja sekarang, udah selesai main api. Akhirnya saya nggak taruh di kompor. Ayo kita bikin api di luar. Caranya gimana? Nggak ada korek api. Terus caranya gimana nih? Kita bikin di luar aja apinya. Pagi-pagi. Udah dimarahin bapaknya gitu kan, karena bapaknya takut ada apa-apa gitu kan. Tapi nggak solusi kayak itu kan, marah-marah. Suasana nggak bagus kan. Ya kita dari situlah anaknya belajar kayak gimana ya, kita harus kreatif lah ya. Jadi bikin api. Terus udah catat nanti tentang api ya. Kau sekarang tulis. Udah selesai kau bikin api-api itu. Kita sekarang menulis. Api. Apa yang kau lihat dari api? Kenapa kau mau bermain dengan api? Padahal udah dilarang-larang. Kenapa mau bermain api? Ceritain, pokoknya tulis. Ya kan gitu. Ya, seperti itulah sepakat. Walaupun cuma sedikit ya, nggak apa-apa. Gitu. Itulah. Seperti itu yang HP-HP ini. Jadi ya memang harus dikasih waktu dan minta pendapat kenapa main HP. Harus kita terlibat pokoknya. Mau main game, ayo main game. Tak gantian mamanya sibuk apa nanti kerjanya, nggak apa-apa itulah. Yang lain bisa menunggu. Itu ya, itu sih dari kalau saya ininya yang saya lakukan. Ya, oke. Benar, makasih inputnya Bu Lucy, Bu Yani. Ya mungkin perlu juga screen time sih ya, secara apa namanya itu blue light-nya ya. Kalau yang saya alami dulu, saya sih jadinya HP-nya juga saya batasi sih, jumlah HP-nya. Dulu tuh 1 buat bertiga. Kemudian nambah lagi tuh 2 bertiga. Ini yang pengalaman saya ya. Ya baru kalau dia udah ngerti tuh ya, memang dia perlu juga screen time, tapi mungkin perlu juga sih ya, karena kasihannya tuh matanya dia sih. Kalau yang saya sering kasih tahu juga ya Pak, betul sih, kembali ke Bu Yani atau Bu Lucy, adalah kita memang kita sendiri harus nyontohin ada kegiatan yang non HP seperti itu kali ya. Kemudian ini ada Ibu yang Bu Ade ya, terima kasih Bu Yani atas sharingnya. 3 hari ini agak ngos-ngosan mendampingi anak karena materinya yang tidak terlalu dia suka. Fokusnya jadi on off dan tidak se-excited sebelumnya. Berbeda kalau hari pertama dia sangat excited ya, request materi menghitung keliling luas bangun datar. Ternyata ada yang perlu kami sesuaikan lagi, materi dan cara belajarnya. Ya betul. Jadi kalau mungkin Bu Yani bisa menambahkan kan, jadi kalau dia lagi pengen belajar apa ya, memang harus dikasih biar dia puas kali ya, supaya dia betul, ya mungkin dari ada betul sekali. Ya, Bu Natali sudah benar. Jadi saya tuh ketika menjalankan homeschool itu kan saya melihat dulu ya Bu, anak-anak itu senangnya atau inginnya belajar apa. Saya sempat juga memberikan semacam silabus ya, silabus modul gitu, buku pelajaran. Silabus buku pelajaran seperti itu. Jadi saya sediakan tuh buku-buku SMP dan SMA ya, karena anak yang satu SMA, ya anak yang satu lagi SMP. Nah, itu saya sediakan buku pelajaran itu. Nah, tapi mereka tuh ya tidak terlalu senang menyentuh menyentuh buku itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa buku pelajaran sekolah itu sebetulnya bukan untuk jadi dibuat itu bukan untuk disukai anak gitu. Itu memang panduan untuk guru ketika ngajar. Nah, sehingga saya kemudian
berubah ya. Kalau anak-anak ini tidak ikut komunitas misalnya, kalau komunitas kan ada tutor. Kalau ada tutor itu ada yang mengarahkan kan, oh hari ini materi kita adalah statistik misalnya, untuk matematika misalnya kan, otomatis dia tuh akan belajar ya sesuai arahan tutor kan, karena memang tutornya pengennya begitu. Nah tapi ketika anak saya itu mandiri, itu nggak bisa seperti itu. Dan kita pun sebagai orang tua tuh nggak bisa memaksakan anak untuk belajar sesuai dengan yang kita mau ya. Tapi bagaimana agar dia belajar itu enjoy, sehingga kita nggak perlu dorong-dorong. Nggak perlu dorong-dorong kayak mobil mogok, ayo dong nak belajar, ayo dong. Iya gitu, seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu adalah ya saya tanya, kamu ingin belajar apa? Nah, atau saya mengamati ya, dianya lagi tertarik apa sih gitu. Kayak anak saya yang bungsu, dia senangnya masak, Bu. Ya, ternyata dia itu kebutuhan sebagai ABG adalah dia perlu bisa makan sendiri, ya kan? Artinya dia perlu menyiapkan makannya sendiri. Nah, akhirnya saya nggak masak, tapi karena apa yang saya masak nggak dia makan. Nah, karena itu ya dia aku pengen nyoba ini, aku pengen masak itu, ya udah. Artinya fokus pembelajaran semester ini adalah ayo kita belajar masak. Kamu mau belajar masak apa? Aku pengen masakan Jepang. Oke, aku bilang oke, ayo kita belanja ya. Bahan masakan Jepang itu apa? Ayo, siapa takut emaknya gitu kan? Ya akhirnya disitulah materi pembelajaran itu kalau menurut saya menjadi terintegrasi ya. Karena ketika masak itu dia akan belajar matematika pengukuran. Kemudian dia akan belajar IPA campuran. Ya kan dia masak ramen tuh nyampur-nyampur tuh. Shoyu, ya macam-macam lah. Saya juga nggak paham ya. Miso lah segala macam. Nah, kemudian dia belajar life skill ya. Bagaimana dia makan sendiri gitu. Ibarat beruang, Bu, anak beruang ya, itu kalau kita lihat dia udah agak gede, ibunya ngajak ke sungai, terus ibu nyontoin gitu, ibu beruang ini menyontohkan bagaimana cara menangkap ikan. Habis itu anaknya melakukan sendiri menangkap ikan. Nah, ketika dia selesai ya untuk melakukan pembelajaran yang dia inginkan, itu dan lebih challenge lagi gitu. Kemudian kita hanya nonton aja, Bu, atau makan masakan dia. Nah, jadi itu pengalaman saya ketika anak itu tidak suka materi yang sedang disajikan, terutama ini tunggal mandiri ya. Kalau komunitas itu kan ada bantuan, ibarat, tapi bukan berarti juga ketika ditutorin itu ya anak itu bisa aja sih merasakan nggak suka gitu. Jadi karena fleksibel, bersama tutor itu hanya sebentar, maka selebihnya kita bisa memanfaatkan pembelajaran itu dengan lebih bahagia bagi anak dan juga bagi kita. Jadi kalau kita ngelihat anak kita belajar itu kan, dan dia bisa mencapai sesuatu yang lebih dari ekspektasi kita juga merasa bangga ya. Dan merasa bahagia juga kan pada akhirnya. Kita akan bahagia ketika melihat anak kita bahagia gitu, termasuk ketika mereka belajar. Mungkin itu aja tambahannya. Kasih Bu Natali. Ya, sip. Terima kasih juga Bu Yani. Sebenarnya materi yang penting juga di homeschooling ya, kita menyiapkan seperti yang Bu Sani pernah bilang ya, bukan siap ujian, tapi juga siap menghadapi hidup sih, siap menjalani hidup si anak. Jadi benar tuh Bu Yani, bagus banget, karena masak kan gimana juga pasti kepake ya, kalau dia nanti sendiri kan
Dia udah bisa masak sendiri, udah tahu lah ngeker-ngeker garam tuh segimana perlunya, merica. Jadi life skill-nya malah bagus sih dibangun di situ ya. Bener. Jadi malah dia juga belajar ngukur walaupun mungkin nggak berapa gram, nggak gitu banget mungkin. Tapi kan dia tahu ya setengah sendok teh lah kira-kira segimana gitu. Bener. Terus kalau nggak salah, ya mungkin Bu Lucy mau nambahkan? Udah cukup. Cukup, Bu. Oke. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan, maksudnya kegiatan offline ya, karena di di Bekasi sama Jakarta. Tapi setahu saya dari Pewaris Bangsa juga banyak murid dari luar, bahkan Bu Lucy sendiri juga di Sumatera Utara kan ya? Iya, betul. Dari Bekasi, Jakarta bisa, pasti ada sih. Yang penting kitanya, itulah mesti ngulik ya nyarinya kemana. Biasanya di grup juga dia kasih tahu tuh ada cara apa. Mungkin kalau sesekali camping juga biasanya ada itu, seingat saya. Atau ke kebun raya, seperti itu sih. Walaupun sih anak saya waktu itu nggak sempat ikutan. Mungkin dari siapa lagi mau bertanya atau mau berbagi, Bu Prima mungkin, Bu Prima? Atau siapa? Kalau saya lihat ini ada Bu Rosinta mengatakan bahwa anaknya tadi juga dibully sekolah formal, pendiam, tapi setelah pindah sekolah ke homeschooling, baru 6 bulan anaknya yang pendiam sudah kembali ceria. Mungkin bisa cerita apa yang terjadi gitu. Yang kenapa ketika homeschooling anaknya bisa berubah ya yang tadinya dibully. Kan mungkin Bu Rosinta mungkin bisa berbagi cerita apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Ya boleh aja sih Bu. Memang saya punya pengalaman. Anak ini cerita bahwa dia nggak mau lagi sekolah formal karena sering dipukul bahunya oleh teman laki-laki. Jadi saya sudah cari tahu mengenai belajar sekolah homeschooling. Kebetulan saya sendiri memang seorang aktivis rohani. Jadi saya punya beban untuk memulihkan hati anak ini karena anak ini masih umur 9 tahun tapi mukanya udah muka seperti orang sangat dewasa, tidak sesuai dengan usianya. Jadi saya bina anak ini di rumah ya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan ya, dan tentunya disesuaikan dengan usia. Yang ditambah lagi dengan anak yang 14 tahun. Jadi mereka saling kolaborasi berdua, sama-sama tinggal bersama dengan saya. Jadi saya bawa mereka untuk selalu setiap pagi baca firman. Kemudian saya tanya, saya gali dari mereka pemahaman apa yang mereka terima. Lalu kami diskusikan. Lalu saya berikan tantangan untuk dipraktekkan. Contohnya misalnya saling mengampuni. Pada masa kanak-kanak kan ego mereka sangat tinggi ya. Mereka ingin selalu yang menang, pencemburu, selalu merasa mama pilih kasih gitu. Jadi saya tunjukkan kepada mereka bahwa kasih itu memang tidak memperlakukan setiap anak itu sama, tapi kasih itu memang harus diberlakukan kepada setiap anak sesuai kebutuhan. Jadi betul-betul memang saya handle sendiri, saya didik di rumah sesuai dengan apa yang sudah saya peroleh selama hidup saya gitu. Jadi saya juga punya pengalaman di masa kecil dibully. Jadi pengalaman itu membuat saya lebih peka dengan keadaan si anak, walaupun anak ini pendiam dan tidak pernah menceritakan bahwa dia punya beban masa lalu yang kelam, tapi saya menceritakan seolah-olah yang tertekan itu adalah saya, sehingga keluar dari anak itu sendiri berkata, "Ima, kok sama sih sama aku?" Jadi saya tidak menghakimi mereka, tidak menyalahkan mereka, kenapa kamu diam dan lain sebagainya, tidak. Tapi saya ingin memberikan mereka merasa dipercaya, mereka merasa dikasihi,
Sehingga akhirnya lama-kelamaan mereka merasa bahwa kasih yang sesungguhnya itu yang mereka alami itu ya terbuka, transparan, apa yang mereka mau mereka berani ungkapkan, tidak takut salah. Kalaupun salah memang saya tidak selalu hukum, tapi kalau memang itu fatal, saya tegas. Jadi cuma memang saya hanya pengen tahu apakah penerapan, tadi saya bertanya mengenai pemakaian HP, saya memang hanya memberlakukan HP itu kepada anak saat belajar. Jam pagi, jam 8 sampai jam 12. Saya pantau mereka, saya berikan tugas untuk mengerjakan soal-soal. Setelah itu, mereka makan siang, lalu tidur siang, bangun jam 2 sampai jam 4. Saya remind lagi mereka akan pelajaran-pelajaran yang sudah mereka pelajari dari pagi. Jam 4 sampai jam 6 mereka bebas bermain dengan anak-anak di kampung sini. Kebetulan saya di Bali G, di Sumatera Utara. Kemudian jam 6 mereka sudah harus pulang ke rumah, makan malam. Saya berikan HP untuk mereka bermain di situ. Supaya, karena saya juga nggak mau terlalu ketat, nanti inovasi mereka, saya gaptek, saya tidak terlalu pintar bermain HP, tapi justru kedua anak ini memang jauh. Saya aja bingung, saya nggak pernah ngerti pakai Canva, semua tugas-tugas yang kelas 4 SD udah semuanya materinya, membuat saya kaget-kaget, bikin materi presentasi. Padahal saya nggak pernah ngajarin materi presentasi, dan di Pewaris Bangsa juga informasi mengenai bagaimana membuat presentasi itu sangat terbatas. Tapi rupanya mereka menggali sendiri di Google. Dan saya lihat hasilnya, Mah, tolong cek, udah benar belum? Saya kaget-kaget. Padahal saya hanya ngecek tulisannya sudah benar apa enggak. Tapi bagaimana cara membuat Canva itu, misalnya dari halaman pertama sampai akhir, wow, ini mirip skripsi ini, tapi model sederhana, kelas 4 SD sudah tahu. Nah, jadi saya kadang berpikir kalau untuk yang mengenai megang HP, apa iya saya losin aja. Tapi saya nggak mau gampang percaya kepada anak-anak, karena biar bagaimanapun dunia anak-anak itu kan dunia yang maunya asik sendiri. Takutnya dia nggak ada sosialisasi dengan anak-anak, sehingga memang saya batasin. Tapi saya juga mau cari tahu apakah saya terlalu ketat, terlalu sedikit memberikan anak-anak ini untuk pegang HP. Saya ingin HP ini memang maksimal di tangan mereka, dan tujuan yang saya harapkan mereka betul-betul mencari bakat, mencari apa sih yang mereka suka, pelajaran-pelajaran apa. Sampai sekarang sih mereka masih secara umum masih enjoy aja sih, nggak ada terlalu ini yang nggak suka atau ini yang suka, semuanya secara umum masih imbang. Tapi yang saya gali adalah karakter mereka, supaya mereka bebas dari jiwa-jiwa yang tertekan, pendiam. Itu sih yang betul-betul memang peranan orang tua ya, yang menurut saya untuk bisa membuat si anak itu kembali seperti sesuai dengan usianya. Misalnya ketahuan mereka ternyata pacaran gitu ya, dan saya memang tegur mereka, marah gitu ya, tapi kemudian saya rangkul lagi, ya tarik ulur seperti itulah Bu, namanya ngurus anak ya. Karena kalau terlalu ketat juga nggak bagus buat mental mereka, terlalu longgar juga mereka nanti malah jadi liar. Tapi tetap saya berikan kepercayaan, saya edukasi betul seperti yang tadi Ibu Lucy ya katakan ya, banyak berbicara dengan anak dari hati ke hati. Jadi saya sangat menghormati pendapat anak, jalan berpikirnya anak. Kalau misalnya salah, nggak terlalu galak lah ngasih tahu kalau kenapa kamu begini, marah-marah, sedikit-sedikit marah-marah. Orang tua dari si anak ini yang memang mempercayakan anak-anaknya untuk saya bimbing di rumah saya, malah mereka juga jadi ikut belajar. Anak-anak inilah yang ngajarin orang tua mereka. Saya selalu ingatkan kepada orang tua mereka ketika anak ini main ke rumah orang tua, rem, jangan pakai emosi, jangan marah-marah sama anak ketika anak salah. Rem. Jadi orang tuanya malah teredukasi melalui si anak, dan anak itu curhat kepada saya. Walaupun mereka manggil saya tetap mama ya. Mama,
aku mau cium mamaku tapi mamaku nggak mau ku cium. Padahal aku sayang sama mama tapi mama marah-marah terus sama aku. Padahal aku udah baik loh ma, aku udah nyetrika, aku udah lakukan apa yang mama mau. Tapi kenapa ya kok aku salah-salah melulu? Sementara di sini dia ngerti kalau saya tegur, saya marahin, kenapa saya marah? Atau kenapa saya tegur dengan level-level tertentu? Kan hanya tujuan supaya anak ini mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu semua harus ada konsekuensinya. Mereka harus mengerti apa akibat dari pilihan-pilihan yang mereka ambil jika tidak mereka perhatikan efeknya nanti baik atau buruk. Jadi memang dianggap seperti seolah-olah saya menganggap anak ini sudah dewasa, itu aja. Saya nggak meremehkan mereka sama sekali. Kalau memang mereka, kalau mereka melakukan hal yang baik, saya akan puji mereka. Saya akan berikan apresiasi. Ya saya orangkanlah, ini manusia yang saya orangkanlah intinya gitu. Teman saya berpikir, saya kadang-kadang berperan seolah-olah saya bodoh. Aduh mama bingung ya, gimana ya kemarin mama tuh pergi ke pasar loh. Saya kasih kasus-kasus. Sebenarnya itu pertanyaan saya juga, tapi saya ngobrol sama mereka. Saya pengen tahu jalan pikiran mereka seperti apa, memberikan solusi kepada saya. Saya kadang-kadang senyum-senyum sendiri melihat mereka kayaknya ingin menjadi pahlawan buat saya memberikan jalan keluar. Ya lucu-lucu gitulah. Ya seperti itulah untuk logika. Saya juga masih belajar sih, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya juga nggak tahu parenting yang saya lakukan ini benar apa enggak. Jadi saya senang dengan adanya pertemuan ini sebagai kontrol juga untuk saya, evaluasi juga buat saya apa yang sudah baik yang harus ditingkatkan atau apa yang kurang baik yang memang harus dibuang. Seperti itu Bapak Ibu. Bu Sani, seperti itu kira-kira. Terima kasih.